Manage language, heated grips, heated seat. Kalau kata orang-orang baca-baca di forum sih, yang Gen 3 ini handlingnya jauh lebih ringan, lebih nurut. Pokoknya lebih canggih lagi dari Gen 1 dan Gen 2. Tinggal dibuka aja sih. Kumaha. Hari ini jalan-jalan kembali ke Motobrats. Waktu itu kita udah pernah bikin videonya, collection tournya. Bahkan hari ini lebih banyak lagi motornya. Bahkan juga ada mobil. Itu Mini Cooper juga for sale. Nah ini kalian bisa lihat ya, banyak. Tapi nggak cuma sini, di sisi situ juga lebih banyak lagi motornya. Nah, ada beberapa motor yang caught my attention. Salah satunya ini ada RSV4 RR. Setahu gue di Indonesia cuma ada 2. Ada Panigale juga di situ full carbon, Panigale S, ZX6R head-on. Ada motor kecil juga, Honda Monkey. Terus Z900 ada beberapa. Oh, terus ini juga motor lumayan jarang ya. Jadi ini Super Duke sebelum ada yang 1290-nya. Jadi ini yang versi lebih tuanya. Speedonya aja kelihatan masih rada-rada analog gitu. Nah, tapi dari semua motor keren dan jarang itu, ada satu motor yang jarang dan keren juga yang gue mau lihat lebih detail hari ini. Kameramen, kameranya boleh diputar. KTM Super Duke Gen 3. Jadi yes, ini adalah generasi ketiga dari Super Duke 1290 family. Nah, ini motor pribadi kesayangannya Mas Fitra yang beberapa video lalu kita riding bareng, yang gue bilang nih motor keren banget terus. Nah, ini motor pribadi doi, gue minta izin Mas, boleh videoin nggak motornya? Katanya boleh. Jadi here we are today di Motobrats. Thank you buat Mas Fitra. Gua dan kalian juga bisa lihat-lihat lebih detail lagi soal Super Duke Gen 3 ini. Nah, Super Duke itu dari gen pertama, kedua, sekarang yang ketiga. Yang pertama itu kita pernah cobain dan gue ada video test ride dan pure soundnya. Sudah beberapa tahun lalu sih sekarang. Tapi memang Super Duke itu kasarnya motor yang dikenal torsinya besar dan motornya liar. Tapi dengan pengalaman gue mencoba, jadi motor ini tuh kan teknologinya canggih banget. Banyak banget riding mode, rider aid, segala macem. Jadi kita tuh bisa set motornya mau dibikin kalem, mau dibikin ugal, itu semuanya kita bisa set. Nah, motor ini juga nggak kalah canggih ya. Semakin kesini generasinya teknologinya semakin bertambah. Seperti bisa dilihat ini tombol-tombolnya banyak banget. Nanti kita bahas lebih detail lagi ya. Nah, dia itu kalau misalnya dari segi spek, dari Gen 1 180 horsepower dan 106 Nm atau foot-pounds of torque. Nah, ke Gen 2, meskipun Gen 2 itu dibanding Gen 1 kan mukanya berubah, speedo berubah. Tangki kalau gue nggak salah masih sama, tapi bodi belakang itu dia nggak pakai bodi, jadi rangkanya expose gitu yang Gen 2. Nah, itu ironically malah lebih berat dan tenaganya turun. Gue nggak tahu apakah itu karena awal kena emisi Euro 4 ya, jadi cut power apa segala macam demi emisi. Nah, Gen 3 ini dia tenaganya kembali ke 180 horsepower lagi, foot-pounds of torque-nya juga naik, dan motornya lebih ringan. Nah, ini apa aja sih yang buat nih motor lebih ringan? Gue tahu ada beberapa, tapi sebelumnya kita lihat-lihat detail spek motor ini ya, this particular bike dulu. Motor ini dibanding gen sebelumnya yang pakai Brembo M50, dia sudah pakai Brembo Stylema terbaru dari Brembo. Selang rem sudah dari sananya sudah bawaannya braided, dikasih master rem Brembo OE, ini 16 mili setahu gue. Koplingnya sudah dapat Magura hydraulic clutch. Nah, ini kita lewatin lagi tombol-tombol canggihnya. Tangki bentuknya tajam banget, tapi fun fact dia ini tuh lebih kecil dari gen-gen sebelumnya. More on that later. Terus juga buntutnya, yang gue bilang di video-video kemarin, dari baut-bautnya, bentuknya segala macam kelihatan mahal banget. Fender masih dipakai sama Mas Fitra, menurut gue malah lebih ganteng, pas. Pelek belakang dia single sided swing arm, jadi peleknya expose. Ini dia pakai Brembo P2, bawaan Super Duke semuanya. Suspensi depan belakang sudah WP, typical KTM. Ini yang sudah preload adjustable, tinggal putar aja. Shock depan juga sudah compression, rebound, preloadnya semua bisa diatur. Nah, terus Mas Fitra juga sudah nambahin protection parts, ada RNG fork slider, SW Motec yang warna orange ini buat KTM, crash bar.
Terus RNG, pelindung tangki, pelindung lampu depan juga. Nah, knalpotnya ini dia pakai Austin Racing GP1, tapi dia itu kebetulan masih slip on, jadi katalis masih terpasang. Suaranya nanti kita dengerin di akhir deh. Nah, ini kita bahas detail apa sih yang berbeda dengan gen-gen sebelumnya Super Duke. Nah, salah satu gue bilang tadi, jadi rangkanya itu berbeda dengan yang gen sebelumnya. Karena dia itu sekarang bentuknya totally different, bisa dilihat dari subframe-nya juga ya, terutama yang bagian ekornya, karena yang di Gen 2 itu kan full expose, kelihatan kalau bentuknya itu dia rangkanya tuh semuanya trellis gitu. Nah, jadi yang sekarang itu rangka mainframe-nya itu dia tuh menjadikan mesin ini stress komponen. Jadi di bagian sini kalian bisa lihat single sided arm-nya itu langsung nempel ke bagian crankcase bawahnya. Nah, jadi yang gue tahu semua effort ini adalah untuk membuat handlingnya lebih bagus lagi. Jadi kalau kata orang-orang baca-baca di forum sih, yang Gen 3 ini handlingnya jauh lebih ringan, lebih nurut, pokoknya lebih canggih lagi dari Gen 1 dan Gen 2. Nah gitu. Nah terus juga salah satu faktor yang bikin motor lebih ringan, tadi gue bilang tankinya lebih kecil. Gen 1, Gen 2 tankinya itu 18 liter isinya, ini cuma 16 liter. Jadi tapi bentuknya ya tetap seksi gila ya dengan shroudnya dan segala macam. Nah, dikata tankinya ngecil, tapi LCD screen-nya ini dia justru membesar dibanding yang Gen 2. Gen 2 itu 4 inch, sekarang dia jadi 5 inch. Nah, kita langsung lihat-lihat aja kali ya teknologi motor ini tuh ada apa aja. Jadi ini dia kunci Super Duke Gen 3 bagi yang belum pernah lihat. Seperti kunci mobil ya. Kuncinya ini cuma kepake buat buka jok belakang doang. Bahkan tankinya aja sudah keyless. Jadi kuncinya kita taruh kantong aja, terus dia nyalainnya itu keyless, kita tinggal pencet ini tombol kunci, nanti speedonya akan langsung nyala. Nah, canggih banget ya kan, di grid langsung display yang sangat racy dan sangat keren. Terus kalian bisa lihat nih, tire pressure rear low, tire pressure front low. Jadi motor ini ada tire pressure indicatornya bawaan pabrik, gokil banget. Nah ini kita lihat ke sebelah kiri, tombol-tombolnya lumayan intimidating at first, tapi kalau kalian telaah lagi sebenarnya nggak terlalu ribet. Ini tombol cruise control, habis itu untuk plus minusnya di sini depan belakang, untuk set jalan, habis itu naik turunin speed. Tapi gue juga yakin kayaknya tombol plus minus ini seperti di Aprilia dia juga berfungsi sebagai traction control untuk ngaturnya gitu. Nah untuk masuk ke menunya kita hajar yang tombol kanan, set. Nah dia itu ada KTM My Ride, audio player, navigation, pairing, motor sekarang semuanya udah bisa begitu. Trips data, ride mode. Nah, jadi motor ini itu ada 9 rider mode dengan traction control yang bisa diatur di masing-masing riding mode gitu. Jadi canggih banget. Even ABS-nya juga tuh bisa diatur. Nah, ini ada track, performance, sport, street, rain. Sekarang dipakai di street. Nah, ini ada motorcycle settings, MTC, MSR, ABS mode. Nah, seperti gue bilang bisa road, bisa supermoto. Setahu gue kalau supermoto itu ABS belakang mati, jadi bisa ngesot-ngesot. Quick shifter plus, on off, ini sudah up down gue yakin. Coba yang tadi nih MTC itu apa ya? Mungkin gue tayangin di layar nanti kalau gue udah nemu. Terus settings, custom switches. Jadi ini adalah untuk ini nih guys nih, tombol C1, C2 ini. Jadi C1 ke depan, C2 ke belakang. Canggih banget ya. Jadi ini custom switch, kita bisa setting nih. Custom switch 1, kita bisa bikin untuk ride mode, throttle, launch control, atau audio player. Gokil ya. Sekarang, dari MTC juga, MTC segala macam, launch control. Nah, sekarang dia no function. Custom switch itu juga sama bentuknya tuh, dari MTC, ABS, ride mode, throttle, launch control, audio player, no function. Oke. Terus Bluetooth ya, bisa connect, on off, headset type, Bluetooth headset, corded headset. Kalau corded gue nggak tahu nih nyoloknya kemana, pakai kabel. Display theme bisa diganti otomatis atau night. Button illumination, nah ini jadi tombolnya kan dia bisa nyala semua nih. Ini juga nih. Nah ini bisa di set dark, medium bright, atau even off. Shift light, terus daytime running light, lampu depannya bisa dimati nyalain. Clock, units, language, heated grips, heated seat. Jadi kalian tidak usah takut pantat kalian kedinginan karena KTM Super Duke itu sudah ada heated seatnya. Gokil. Dan ini motor naked loh ya, brutal, ugal naked, bukan motor touring seperti GS atau KTM Super Adventure loh. Gokil sekali. Habis itu ya kita balik ke setting utama. Nah ini bisa kita switch toggle ke atas untuk yang lihat trip dan segala macam. Bisa back lagi. Ya basically that's it. Jadi
tidak terlalu mengintimidasi sebenarnya sih. Mungkin ngelihat tombolnya di awal kayak PS, kayak Xbox controller gitu, tapi kalau kita sudah pernah nyoba pakai, it's pretty intuitive, maksudnya gampang dipelajari dan semuanya kayak flow aja lah, nggak ada yang gimmick-gimmick aneh-aneh yang membingungin gitu ternyata ya. Jadi, wow, motor ini memang canggih banget. Dari tadi gue bilang tutup tangki aja sudah keyless. Coba kita coba ya, harusnya kalau dia posisi unlock tinggal dibuka aja sih. Kumaha? Gak tahu cara bukanya gimana. Jadi daripada kenapa-napa motor kesayangan Mas Fitra, we let it be. Jadi ya begitulah ya, SuperDuke Gen 3. Kalau menurut chancemoto.com, ini gue researchnya lihat dari situ, mereka ada artikel perbandingan Gen 1, Gen 2, Gen 3. Jadi which one should you buy? Kalian harus beli yang mana? Katanya kalau Gen 1 itu if you're on a budget tapi pengen motor yang naked dengan torsi besar. Terus Gen 2 itu kalau kalian pengen, maksudnya budget masih lebih minim tapi pengen teknologi yang terbaru, karena teknologinya lebih banyak lagi di Gen 2 dibanding Gen 1. Kalau Gen 3, kalau kalian mau hambur-hamburkan duit untuk beli the best of the best dari KTM SuperDuke series, dan dia itu katanya handlingnya sangat enak sekali, go for the Gen 3. Dari styling ya sebenarnya selera lah, tapi kalau bisa dilihat Gen 3 ini lebih lancip dan lebih gitu dibanding yang lama. Tapi buntutnya sebenarnya balik lagi selera. Seperti gue bilang di vlog yang sama Mas Fitra itu, gue sih lebih prefer buntut yang SuperDuke RR yang limited cuma ada 500 unit di dunia. Tapi kalau Mas Fitra bilang dia lebih suka yang ini karena lebih kelihatan proper naked bike, which dia punya poin juga sih sebenarnya. Kalau yang SuperDuke RR itu lucunya buntutnya bener-bener kayak motor MotoGP gitu. Jadi kayak depannya naked tapi belakangnya buntut MotoGP. Kayak kalian tau gak sih gambar kuda yang depannya bagus sampai belakang gambarnya udah males. Nah kasarnya kayak gitu, jadi kayak kurang nyambung gitulah. Tapi itu kembali ke selera sih. Nah, oh ya, tadi gue janjiin kalian pengen dengerin suara Austin Racing di SuperDuke Gen 3 ini. Langsung kita nyalain ya. Punchy banget ya suaranya. Jadi ya tipikal KTM startupnya kayak gitu, kick kayak berat gitu, tapi suaranya pas udah nyala punchy. Dan itu pun masih pakai katalisnya, belum full sis. Gue nggak kebayang kalau dikasih full sis kayak gimana suaranya. Interesting, sounds really good motor ini. Jadi mungkin segitu dulu lihat-lihat SuperDuke Gen 3-nya. Oh ya, ada satu hal yang gue belum sebut. Jadi KTM itu dikenal adjustable motornya, posisi standar tapi beberapa parameter tuh bisa di-adjust. Seperti di KTM RC8, RC8 yang versi sport bike-nya dulu itu, setahu gue stang dia itu adjustable, footstep juga adjustable. Nah di SuperDuke ini footstepnya juga adjustable, jadi di rangkanya ada lubang satu lagi, jadi ini bisa dimundurin biar posisinya lebih agresif dibanding yang sekarang. Terus juga levernya, tuas rem belakang dan shifter giginya bisa di maju mundurin untuk nyocokin nyamannya rider tuh di mana. Jadi ciri khas KTM banget, motor dari standar pun adjustable tanpa harus ganti part aftermarket gitu. Nah begitu saja dulu. Terima kasih banyak buat Mas Fitra, owner motornya, dan thank you buat Motobrad sudah ngasih kesempatan buat gue share ke kalian lebih detail lagi soal SuperDuke Gen 3 ini. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe. As always, I thank you for watching. Until next time.